Oh. Assalamualaikum. Ntar dulu kita mengatur anehnya nih. Host tuh kayak apa maksudnya host? Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk mendapat nama di alam gaib. Kada tahu loh. Ini kita baca kitab dulu satu mata. Ini baca kitab alam gaib. Ini macam-macam lah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-kiram wa tabi'in sumaina arjima syayakhina mu'allimina wa baina ummahatina ummatil muslimin muslimat wal mu'minin min adwa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada nama dunia dan ada alam nama sebelah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marah. Kita melanjutkan pengajian yang kemarin. Kalau kitab yang biasa matannya itu Fathul Qarib halaman 8. Kalau yang tebal itu halaman 93, insyaallah. Yang minta naik disilahkan dulu naik. Enggih. Ahmad Ihsan, masalah. Enggih. Tapi kita pengajian dulu, nanti habis itu tanya jawab kita insyaallah. Naik haja faslun, bermula ini satu pasal. Faslun aihaja faslun, bermula ini satu fasal fit tayamumi, pada membahas masalah tayamum. Wa fi badi nuskhil matmi taqdimu hadzal fasla 'ala alladhi qablahu. Di dalam pada sebahagian kitab lain, matan lain, ulama itu mendahulukan bab tayamum atas bab yang kita kemarin, yaitu bab masalah menyapu khuf. Jadi kalau di bab di kitab lain itu jarsidin didahulukan daripada bab nang lain, bab yang terdahulu. Jadi tayamum hanya menyapu khuf.
Seperti itu. Itu kalau di kitab lain. Allazi qablahu wa tayammumu lugatan al-qasdu. Bermula tayamum itu secara lugat, secara bahasa. Jadi kita membahas masalah bersuci namanya. Tayamum itu kalau menurut lugat, kata beliau, menurut bahasa adalah al-qasdu, yaitu mengqasad. Wasar'an, dan menurut hukum syariat, isalu turabi tahuril lil wajhi wal yadaini badlan anil wudu'in au gaslin au gusli audin bisaraiti makhsusatin. Nah, itu jadi nanti kita jawab Nana Arlang. Kita masalah tayamum dulu, ke masalah bersuci dulu. Jadi kata beliau, kalau tayamum itu secara syariat ialah menyampaikan turab, menyampaikan tanah yang suci, yaitu untuk wajah. Terima kasih Murabi. Bagi wajah, ini lain Murabi kitabnya yang dibaca, lain yang siang tadi kita baca, lain itu. Lil wajhi wal yadaini, bagi wajah dan dua tangan. Badalan sebagai gantian an wudu'in, daripada berwudu. Jadi kalau orang itu di dalam kitab Sarasitin disebutkan adalah taharatun daruratun namanya. Waalaikumsalam. Taharatun daruratun. Jadi namanya tayamum ini adalah taharah yang darurah. Jadi bersuci secara darurat artinya. Itu. Wah, sanggoko masalah. Ingat sanggoko masalah. Terima kasih masalah. Jadi taharah darurat namanya. Bersuci secara darurat namanya. Jadi taharah darurat kalau di dalam kitab lain. Kalau di sini artinya tayamum isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badlan. Yaitu menyampaikan tanah, menyampaikan turab, tanah bagi wajah dan tangan sebagai gantian an wudu'in, daripada berwudu. Au guslin, atau mandi. Au gasli idwin, atau membasuh daripada anggota. Bisaraita makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kalau tayamum artinya sama aja kalau orang mandi tidak bisa pakai air atau tidak ada air, maka orang tersebut hendaklah bersucinya menggunakan tanah debu tadi, menudakkan menggunakan debu tadi sebagai gantian daripada itu air tadi. Malah menyala betul. Wasara itu tayamumi khamsatu asya, bermula syarat-syarat tayamum itu 5 macam. 5 syarat tayamum itu. Jadi tayamum itu ada syaratnya Jarsidin, yaitu 5 macam. Wa fi badidosil matni khamsu hisalin. Dan pada sebahagian kitab lain, di dalam nusakh lain, itu Jarsidin khamsu hisalin, bukan asya'a kalimatnya, tetapi hisalin, yaitu 5 macam. 5 macam, 5 perkara. Ahaduha, salah satu daripada yang 5. Wujudul ujri bisafarin au maridin. Jadi yang pertama itu syarat kita bertayamum, yaitu didapatnya ujur. Didapatnya uzur, artinya ketidakmampuan dengan sebab musafir. Namun kita ini musafir banyak lah. Kalau di Mekah itu, kalau daerah Arab lah, itu kalau musafir susah mencari air karena bukit semua, gunung semua, jadi kita susah mencarinya. Jadi seperti itulah. Jadi syarat yang pertama Jarsidin didapatnya uzur. Karena dengan sebab musafir au maridin, atau dengan sebab sakit. Jadi menggunakan air itu sebenarnya kalau di dalam kitab lain dikatakan satu, boleh kita bertayamum itu satu dengan ketiadaan air, dengan tidak air. Atau yang kedua adalah dengan ujur menggunakan air. Dalam artian kalau di kitab lain itu ada 2 macam itu syaratnya. Yang pertama ujur menggunakan air, dalam artian air ada. Yang kedua memang tidak ada air. Itu kalau di kitab lain. Kalau di sini langsung aja syaratnya 5 kata Sidin.
Yang pertama didapat ujur atau sakit. Wasani dukhulil waqti. Nah, fala yasiu tayammum laha qabla dukhuli waqtiha. Jadi kalau orang bertayamum karena tidak ada air atau karena ujur menggunakan air, jangan duluan bertayamum kecuali masuk waktunya. Apabila masuk waktu sudah, barulah dia bertayamum. Jadi seolah-olah sama dengan orang selisil baul atau orang yang istihadah. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua jadi sini syaratnya dukhulil waqti sholati, yaitu masuk waktu sembahyang baru boleh bertayamum. Wasalisu, dan yang ketiga syaratnya talbul ma'i, yaitu mencari air. Ba'da dukhulil waqti binafsihi au biman udzina lahu fi talbihi. Atau jersidin yang ketiga syaratnya kita itu syaratnya kalau hendak bertayamum mencari dulu banyunya. Dicari dulu banyu itu adakah atau tidak ada. Baik diri kita yang mencari ataupun orang disuruh mencari, ya si anu carikan air. Carikan air, aku hendak sembahyang. Kalau tidak ada orang yang disuruh tadi atau kita mencari tidak ada, maka baru boleh kita itu bertayamum. Min rahlatin warafaqatihi, daripada jersidin kendaraannya kah, berkendaraan kah, ataupun daripada kawannya. Nah, itu dicari. Dari kawannya, dari berkendaraan dicari. Nah, jadi orang nang bertayamum tadi mencari dari nang kendaraannya dicari. Amunnya ada yang berkendaraan, amunnya ada nang berkendaraan. Min rahlihi wa rubqatihi, daripada itu mencari air tadi. Ataupun kawannya disuruh, dirinya sendiri. Nah, itu dari kawan-kawannya dicari. Nah, banyu tadi itu. Fa'in kana mumparidan nazara haulaihi. Jadi kalau dia sendirian hendaklah dia mencari melihati haulaihi di sekitarnya, dilihati, dipandangi, dicari ke sana, dilihati ke sana, dilihati ke sana. Dari sekelilingnya dilihati. Kalau dia sendirian, tidak ada orang yang disuruhnya, maka hendaklah dia mencari, dilihat kelilingnya dulu, baru boleh bertayamum. Fa in kana mumparidan najara ila hawalaihi min jihatil arba', daripada jihad yang empat, daripada arah yang empat. Timur dilihati, barat dilihati, utara dilihati, selatan dilihati. Jadi sepemandang matanya dilihati. Nah, kalau dia datarannya itu sama, maksudnya datarannya in kana mustawin minal ardi, kalau tanahnya itu rata. Fa in kana fiha irtifaun wa in khifadin taraddudu qadra najrihi, seandainya tempatnya itu turun naik gunung, turun naik, itu hendaklah dia naik, turun naik, melihati banyu dulu supaya dia bisa mendapatkan air tadi. Itu syaratnya kalau orang bertayamum yang ketiga. Ujar Sidin. Nah, semampu dia memandang. Jadi kadang mestilah kita ini kalau bertayamum itu mesti ada syarat-syarat tertentunya. Jadi kadang mesti langsung bertayamum. Itu yang ketiga. Yang keempat, ta'azuru istimaluhu aima'i. Yang keempat yaitu jersidin, ada aja airnya, tapi kita uzur menggunakannya. Nah, inilah Jarh Ulum tadi di dalam kitab lain itu, syarat bertayamum itu ada dua. Satu, yang pertama adalah karena tidak ada air. Yang kedua, memang ada air, tetapi tidak bisa menggunakan itu air tadi karena sebab sakit tadi. Nah, yang kedua jersidin ta'adzuru istimalu aima'i bi an yakhafa min istimalil ma'i ala zihabin nafsin au manfaati idwin. Jersidin, karena kita ujur menggunakan itu air dengan bahwasanya kita takut memakai itu air atas
meninggal kita, bisa hilang roh kita, nafas kita. Jadi dalam artian kita tuh bisa membawa kepada kematian menggunakan air tadi, atau sakitnya tuh berlanjut dengan sebab menggunakan air tadi. Nah, itu kada boleh menggunakan air. Ujar dokter ikam kada kau mandi, kada kau ikam makai air. Bila ikam menggunakan air, ini penyakit ikam bertambah parah. Maka orang tersebut boleh batayamum. Berarti itulah au manfaati idwin, atau jadi sidin manfaat dari anggotanya kalau dia berwudu, misalnya karena tangannya tuh lumpuh, tangannya tuh sakit dengan sebab air. Nah, itu boleh, berarti dia bertayamum namanya. Wa yadkhulu fil uzri, dan termasuk juga itu dihukumkan uzur. Artinya tidak bisa menggunakan air dan boleh bertayamum malau kana biqurbihi ma'un. Wa khafa law kasadahu ala nafsi min sabu'in au adwin au ala malihi min syarikin au gasibin wa yujadu fi ba'din nusimati fi hajil jihadati ba'da ta'ajuri istimalihi wa hiya iwazihi ba'da talab. Nah, kita jelaskan lah. Jadi sidin yang keempat termasuk ujur juga. Orang itu menggunakan air itu adalah ketika ada air. Ini ada air. Ada aja banyu. Cuma untuk mengambil air itu ada binatang buas di situ. Harimau misalnya. Kayak apa bodohnya? Harimau itu ada. Sedangkan mata air cuma yang itu aja. Nah, maka itu sidin boleh kita bertayamum. Atau kalau kita menuju air itu, barang kita dicuri orang. Kita meninggalkan harta kita, kita menuju air tadi, dicuri orang barang kita. Maka itu boleh bertayamum. Atau di sana ada di tempat air itu perampok ada. Ini perampok ada. Kalau ada perampok di situ, apa? Maka kita hendak sembahyang. Sedangkan banyunya cuma itu, sedangkan di situ ada perampok, maka sidin itu termasuk ujur juga. Ada air, cuma bahaya binatang buas ada di situ. Ada di situ perampok, atau kita itu meninggalkan barang kita ini dirampok orang, dicuri orang. Atau kalau kita meninggalkan barang, kita bawa barang kita ini atau menuju air itu, nah kawan kita tulakan. Kalau musafir itu di dalam kitab lain lah, ditinggalkan kawan, ikan berbodoh sana kami tinggalkan, soalnya jauh sana. Nah, itu berarti ujur juga menggunakan air. Nah, itu termasuk ujur juga kata beliau. Dan termasuk juga sidin, ada juga masuk ujur itu sidin wajihi ba'da talab. Yaitu sidin kita itu ada ujur lain yaitu iwaz. Iwaz itu kita tuh perlu air. Padahal ada aja banyu di wadah kita ini. Cuma kalau dibawa kita berwudu, itu binatang tuh kada bisa minum. Atau kita kada bisa minum juga, habis banyunya dengan berwudu tadi. Walaupun kada di seketika itu waktunya habis, karena di perjalanan 2 hari kada lagi tetamu banyu. Sedangkan ini binatang mau minum. Nah, itu sidin boleh juga kita bertayamum. Kita perlu minum, binatang perlu minum. Hewan peliharaan kita nih kada boleh mati, dia harus minum. Banyu ada aja dengan kita. Kalau kita beta berwudu kada bisa lagi kita minum misalnya, habis banyunya. Nah, itu sidin boleh juga kita itu bertayamum dengan sebab yang demikian ba'dal talabi, sesudah kita mencari air tadi. Nah, itulah kalau di dalam kitab lain lagi ada lagi tambahannya. Tambahannya itu yaitu sidin ada banyu tetapi harganya larang. Harganya larang benar. Nah, itu terlalu mahal harganya, maka boleh kita bertayamum. Mun di wadah kita ini kada ada bangla. Wadah kita ini insya Allah toh gemah rifah lo jinawi. Di mana aja hendak banyu ada wadah kita ini. Kalau di Arab itulah udah bisa. Jarang lah. Nah, yang kelima syaratnya sidin, syarat yang kelima adalah turabut tahiru. Sidin tanah yang suci. Nah, itu. Jadi kalau kita bertayamum, syarat yang kelima adalah tanah yang suci. Harus ada tanah nan suci sidin. Ai tahuru ghaira majzi sidin. Tanah yang suci tapi kada basah.
Amun enya basah kada kawa betayamum. Karena apa? Berikit alasannya di dalam kitab bajuri. Berikitnya kalau ditayamum makan bakuncalak muha. Bahasa anunya. Apa kau aja sembahyang bakuncalak muha gitu. Betayamum tadi tah aja. Curang betayamum itu pakai debu aja lah, jangan pakai licak. Nah, itulah. Itu betayamum pakai debu sidin. Jabat tanah nang suci, tapi ujar sidin nang kada basah. Wa yasduqu tahiru bil maksubi jasidin. Hukumnya tetap jas suci walaupun tanahnya itu mencuri kita, tetap sah hukumnya. Betayamum dengan tanah curian. Wa turabin makbaratin lam tunbas. Dan tanah kuburan itu bukan tanah kuburan bekas kuburan digali. Itu kalau tanah kuburan bekas kuburan digali itu hukumnya tanah najis namanya. Ini tanah kuburan biasa aja digali tapi kada pernah mayat ada di situ. Atau tempat kuburan umum tetapi bukan galian kuburannya. Nah itu boleh jadi dibawakan betayamum karena itu termasuk tanah yang suci tadi yang diminta. Amunnya tanahnya kuburan itu nang berbau itu bekas kuburan digali, bekas dikuburkan orang digali, kan di Arab kayak itu kalau lah habis dikuburkan digali lagi. Nah tanahnya itu kan berarti najis, debunya itu najis karena bekas mayit yang buruk tadi, yang busuk tadi. Nah itu jadi tanahnya jangan sampai basah. Kalau tanah curian tetap jauh hukumnya suci, sah kalau tayamumnya sah sama dengan wudu. Kalau wudu itu kalau tanahnya itu banyunya curian saja wudunya. Wa yujadu fi badinosi jihadatun fi haji sarti wa hiya allazi lahu gubarun. Nah, kalau di dalam kitab Jasidin turabun lahu gubarun itu contohnya seperti di dalam kitab Sarasitin ataupun di dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, dalam Fathul Qarib ini ditambahi sidin. Lahu gubarun fa in khalatahu jassun aw ramlun lam yajuz jasidin. Seandainya tanah itu bercampur kapur ataupun bercampur kerikil jasidin, pasir itu kada sah menurut sidin. Menurutnya sini. Wa haja muwafiqun lima qalahun Nawawi. Bermula ini jasidin sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Nawawi Sarhil Muhadzab di dalam kitab sidin Sarah Muhadzab wa Tashih dan dalam kitab Tashih. Lakinnahu tetapinya Imam Nawawi di Raudah di dalam kitab Sidin Raudah wal Fatawa dan di dalam kitab Sidin Fatawa zawaja jalika membolehkan yang demikian itu tanah bercampur dengan pasir tadi. Nah, wa yasiu tayammum aidun birramlin fihi gubarun. Ujar Sidin saja biarpun pasir tetapi ada debunya. Maka itu sah batayamum ujar Sidin. Itu menurut Imam Nawawi lah. Menjadi sidin biar pasir asal bercampur debunya kada apa-apa jadi sidin debunya. Wa kharaja bi qauli mausali turabu wa ghairu kan nuratin. Dan keluar dengan perkataan musannif itu turabu ghairuhu akan yang lainnya kan nuratin seperti misalnya nurah yaitu kerikil tadi. Wasahakatin hazbin tembingkarkah itu kada masuk jadi sidin seperti itulah. Yang seperti itu. Jadi macam-macam yang lain itu seperti misalnya keluar daripada kalimat apa tadi itu nurah gitu telah. Nah, seperti misalnya kapur, semen merah kah lah itu bisaha katin tadilah jabur merah atau tembingkar kah. Nah, keluar daripada itu jujidin yaitu keluar daripada perkataan nang suci adalah tanah nang ada itu najis yang ada najisnya maka kada sah jersidin. Wa amma turabul musta'malu pada yasihu tayammum bihi maka bermula tanah yang mustakmal maka itu kada sah tayamum dengan tanah yang mustakmal. Apa itu tanah yang mustakmal? Yang bekas dipakai. Yang dipakai sudah untuk bertayamum itu namanya tanah yang apa namanya mustakmal namanya kalau sudah bekas dipakai tayamum. Nah, jadi itu dulu pembahasan kita masalah tayamum. Jadi tayamum itu jersidin ada 5 syarat. Tadi ulun ulangi dulu lah. Yang pertama diujur, ada didapat ujur baik dengan sebab musafir ataupun dengan sebab garing. Yang kedua batayamum itu boleh jersidin dengan sebab masuk waktu. Yang ketiga syaratnya kita boleh bertayamum adalah mencari air dulu.
Dilihat dulu sana kiri kanan muka belakang dilihat. Kalau tempatnya itu gunung-gunung, naik dulu kita ke atas gunung, lihati. Lihat gunung, di atas gunung. Lihati dulu. Yang keempat Jasidin, kita itu ada air, cuma kita tidak bisa memakainya dengan sebab sakitkah atau dengan sebab manfaat anggota tubuh kita tadi, dengan sebab dikena air lalu dia bertambah sakit tadi, atau bisa mati, atau bisa kita itu tanah kita tangan anggota tadi boleh kita menggunakan tanah tadi menggunakan batayamum tadi. Yang kelima syaratnya Jasidin adalah tanah yang suci. Tanah yang suci ini kada boleh bercampur kapur. Kalau inya pasir aja jar Imam Nawawi boleh aja asalkan ada debunya. Itulah syarat 5 macam bagi orang yang bertayamum tadi. Nah, itu syaratnya lah. Syarat orang bertayamum tadi. Jadi tayamum ini perlu diketahui orang yang tidak bisa mandi. Dengan sebab itu mandinya diganti dengan tayamum. Orang yang tidak bisa berwudu, nah itu dengan sebab anggotanya atau terpakai banyunya kada bisa digunakan. Banyu ada aja cuma banyunya rusak seberataan, atau banyunya dijual lebih mahal daripada harga biasa, atau di situ tempat itu ada misalnya maling perampok yang menunggu banyu tadi, maka bolehlah kita itu bertayamum dengan sebab yang demikian itu uzur namanya. Jadi secara hukumnya bahwasanya bertayamum itu adalah taharatun daruratun. Boleh kita bertayamum dengan 2 sebab. 1 karena ujur, 2 karena memang tidak ada air. Nah itu wallahu a'lam. Nah sampai di sini dipersilahkan yang mau bertanya masalah apa aja hukum, insyaallah mudah-mudahan kita seberataan di bulan puasa ini diterima oleh Allah Ta'ala ibadah kita. Kita masuk kepada sisi kedua yaitu tanya jawab, kurang lebih ya setengah jam kurang lebih lah. Inggih, dipersilahkan baik yang di atas ataupun yang di bawah. Tafadhal, inggih seperti biasa. Masalah. Iya, masalah. Ini pertanyaan apa tadi ada di atas ini, ulun jawabkan dulu pertanyaannya lah. Kandangan hadir inggih masalah tabarakallah. Absen. Assalamualaikum, absen dulu. Inggih, ulun gambut guru aja. Masalah. Safinatun aja masalah. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Rahman barakallah masalah tabarakallah. Ada tadi pertanyaan orang di atas ini. Cuma lupa ulun apa pertanyaannya lah. Masalah apa tadi? Ulun lihat dulu lah. Inggih yang bertanya, inggih selamat sehat sama-sama. Inggih ulun melihati pertanyaan orang ada di atas tadi. Bertanya, bolehlah wanita baca Al-Quran pakai pengeras suara? Masalah. Inggih. Sebenarnya ada yang mengatakan bahwasanya aurat perempuan itu termasuk suaranya. Makanya apabila perempuan itu sembahyang, misalnya berjamaah ataupun tidak berjamaah, apabila suaranya terdengar oleh orang lain maka hukumnya haram. Seperti itulah. Inggih seperti itu. Ramsay. Terima kasih. Ramansi masalah kemesraan. Ya, kalau ada ditanyakan bisa langsung naik atau langsung di typing aja di bawah seperti biasa di rom-rom ulun. Nggih. Masalah tabarakallah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Nggih, salah. Dari mana? Ulun dari Sampit guru. Masalah. Ya, ada yang ditanyakan atau kayak apa? Nggih, mendengarkan aja. Ya alhamdulillah. Tidak mendengarkannya guru. Mencari banyu itu jaraknya berapa jauh sampai boleh tayamum guru? Wah masalah. Tadi kan disebutkan di dalam kitab. Artinya biqadri najrih. Artinya sekedar nazarnya, sekedar pandangannya. Artinya seluas dia memandang. Sepandangannya. Artinya kalau dia daerahnya buminya rata aja, sepemandangannya aja. Nah, cari dulu arah kiri, arah kanan, arah belakang, sepemandangannya. Kalau ada tempat yang tinggi, dia naik ke tempat yang tinggi lalu dipandangnya sekelilingnya. Seperti itulah. Inggih. Itu kalau mencari memang tidak ada. Kan itu kalau ujur tidak ada air namanya. Ada juga kan ujur tapi ada air. Pas dipandang ada air. Dilihati sana Safinatun Najlah ada perampok. Nah, kada bisa kita. Dilihati sana ada air. Ternyata harimau semua yang menunggu itu banyu. Nah itu boleh kita bertayamum. Inggih masalah tabarakallah.
Nggih, banyak ya lagi jawabannya. Mamanya Sipa, Mama Nasipa. Waalaikumsalam. Wah, lawas Mama Nasipa nih kada kelihatan. Nggih. Masya Allah, tabarakallah. Amyar Khan, masalah. Guru yang masalah banyu curian tadi kayak batu tetapi sah kah wudunya? Sah wudunya. Misalnya banyu pam kada diberi lagi, ini saja wudunya, mandinya gini saja. Wudunya sah, sembahyangnya sah, cuma kada berpahala sembahyangnya. Sembahyangnya sah, cuma kada berpahala, artinya tunai. Nah itu makanya ulun lah kalau nyoba wudu itu dengan banyu curian, biasanya di higa rumah orang, di samping rumah orang yang kita tidak tahu itu keridaan orang itu memberi banyu. Lalu kita berwudu di situ, salah wudunya saja. Ini berwudu itu saja wudunya. Waalaikumsalam Bunda Irin. Bunda Irin, sah wudunya. Makanya di pesawat itu ada sah betayamumnya. Ini pertama kan mustakmal, seandainya sah tuh mustakmal. Kecuali pun membawa tanah ke pesawat tuh. Kalau berwudu dengan banyu sumber aja kawalah guru. Kau aja banyu sumber. Banyu yang suci mensucikan itu kan ada 7. Pertama air laut, yang kedua air sumur, yang ketiga air sungai. Air sungai, yang ketiga mata air, yang keempat air embun, yang kelima, yang keenam adalah air salju, yang ketujuh adalah air hujan. Si embun guru, iya, embun sah hukumnya. Itu air suci mensucikan. Kumpulkan air embun, gunakan untuk berwudu. Tetapi kalau menengadah di atas atap, takutnya atapnya itu ada najis. Jadi air embun itu boleh. Yang saya sebutkan 7 macam air tadi itulah air suci mensucikan. Malam yatagayyar, selama dia kada berubah. Launuhu warihuhu. Baunya tidak berubah ataupun rasanya tidak berubah ataupun warnanya tidak berubah. Angin Mama Nasipa. Terima kasih Mama Nasipa. Adalah ada banyu tapi inya kayak genangan air. Sakira mayu rukun wajib wudu ja, bolehkah dipakai guru? Boleh. Wudu itu biar secangkir ya, boleh, bisa. Ada banyu tapi inya kayak genangan, boleh ya. Kalau genangan, asal ada di situ jangan ada kotoran ya. Sakira mayu rukun wajib dia ambil, tidak apa-apa. Saya ini wudunya. Yang mau langsung tanya naik ke atas silahkan typing naik ke atas minta. Multi naik ke atas. Ini ada yang naik ke atas. Acil idah. Nah, acil idah ulun naik akan. Bila panjang pertanyaannya naik ya cilai. Guru kalau menaguk air liur saat puasa gimana hukumnya guru? Minta rela. Kasma Yudi. Kalau menelan air liur, ini menelan air liur. Nah, kumpulkan lawijtama'a rikahu jadi dalam kitab. Jikalau inya mengumpulkan air liur wabtalahu dan dia menalannya, lam yubtir saumuhu maka kada batal puasanya. Jadi kada batal puasa kita asalkan air liur itu tidak tercampur darah. Tidak tercampur kuah bakso, kada tercampur kuah rawon, mun tercampur kuah rawon batal atau tercampur darah. Nah, itu boleh kita telan, ini kita kumpulkan nah. Telan bolehlah, kada batal. Walaupun haus dia. Tapi kalau air liur itu keluar di sini nah, keluar di batas inilah. Keluar di sini nah. Air liur ini keluar dari batas bibir ini sampai ke bawah. Lalu pian tarik dengan lidah. Pian tarik dengan lidah, pian masukkan, pian telan, batal hukumnya. Ada perbedaannya. Arti itu. Tapi kalau selama di dalamnya kada apa-apa. Nggih, ora popo. Jenengan As'ad Al-Banjari, masyaallah. Ustaz. Nggih, batakun guru yang disebut wali majub apa tuh? Majub. Wali apa itu? Rindu. Mujubir apa itu? Majujub kalau. Nggih. Wali majujub itu ada 2 lah. Wali majujub itu. Ada yang majujub, mungkin rindu naik ya pian. Rindu supaya jelas nanti. Ulun menjelaskan supaya tahu. Adalah lah. Minta multi aja rindu. Supaya tuh mujibir kah apa itu barisannya. Kalau mujabir kada tahu ulun. Kalau majujub tahu. Nggih batakun guru yang ya.
Kalau habis baurut lada. Kalau habis baurut lada minyak mungkinnya di tangan lalu baudu, sahkah hajakah wudunya? Seperti inilah kumbang gatah. Apabila air wudu itu ini kan bekas kita berwudu, ada bekas minyak lada, minyak harum. Macam-macam minyak pokoknya di sini, kada mesti minyak lada, minyak harum nggak boleh di sini. Apabila ada minyak harum lalu kita tanai air itu, lalu air itu berubah bau harum, maka itu kada sah wudu kita. Berarti air itu kada suci, mensucikan namanya. Jadi lihati, jadi kalau kita hendak bekas minyak itu dibasuh dulu supaya airnya jangan kana gina. Begitu juga bekas baurut di tangan ini nah, dihilangkan dulu bekas minyaknya tuh, bekas minyaknya. Nanti air yang kena minyak tuh berubahnya berbau, maka itu kada sah untuk berwudu nanti. Adila, assalamualaikum. Oh banyak pertanyaan di bawah. Salam dari Tambilahan, masya Allah, tabarakallah. Yukur bila menalan kurma, menalan sisa kumur-kumur, apa hukumnya? Kalau tahu kita bahwasanya itu sisa kumur-kumur dan ada rasa banyunya selain daripada air liur, maka batal hukumnya. Batal hukumnya. Kalau kita tahu itu beda daripada air liur. Terima kasih berkat doa ibu, masalah Iwan. Lah berkumur-kumur itu dilihati sisanya aja, bekas kumur-kumur. Kalau kita yakin itu bekas kumur-kumur sisa air, kita telan dengan sengaja, batal. Tetapi setelah kita berusaha sudah mengeluarkannya, membuangnya, dan kita yakin bahwasanya air bekas kumur-kumur tadi sudah habis, kita telan liur, ya popon, jadi masalah lagi. Tidak batal hukumnya puasa kita. Masya Allah. Terima kasih, masya Allah. Hukum berkumur-kumur 3 kali hendak berwudu pas puasa kayak Pak Guru. Ini orang mengerti, amirkan. Kalau dia 3 kali itu kada apa-apa. 3 kali itu ada 2. Apabila 3 kali airnya standar, maka tergelincir tidak membatalkan. Tetapi kalau 3 kali airnya tuh israf, berlebihan, itu membatalkan. Begitu juga dengan 4 kali walaupun standar, tergelincir langsung batal. Itu perbedaannya. 3 kali dengan air yang standar, dengan 3 kali air tapi berbeda airnya banyak. Israf namanya, itu membatalkan. Amir Khan. Ini seperti itu. Perbedaannya. Waalaikumsalam, izin pamit. Masya Allah. Murabi. Izin pamit ini murabi. Masya Allah. Mencium minyak kayu putih. Batarusan bolehlah. Alasannya apa dulu? Karena alasannya harus ada dibuat. Kalau mencium sepintas itu tidak apa-apa. Ini menciumnya. Alhamdulillah ini mendengarkan. Ini sama-sama. Apalagi bagaimana hukumnya apa nih? Ulun sambil membaca ilah, minta maaf dengan pian kalau terlambat. Guru, anak kecil yang belum sunat, kita salat lalu pegang-pegang, duduk ketika kita salat bagaimana? Iya. Kalau anak yang belum sunat, 1, yang kedua pakai pupuk tahu lah pian, pakai pampers. Apabila di dalam pampersnya itu ada tainya, ada itu kencingnya. Lalu waktu kita salat dia pegang, dilepaskannya, itu tidak batal salat kita. Tetapi kalau dia memegang terus tanpa henti memegangnya, batal salat kita. Yang kedua, apabila dia duduk di sejadah kita atau di badan kita, apabila kita yakini bahwasanya itu tidak ada najisnya, maka sah salat kita. Apabila kita yakini ada najisnya, cepat disingkirkan duduk dengan kita. Kalau kita gendong dia ada pupuknya dan pupuknya itu ada najisnya, maka tidak sah. Tetapi kalau kita gendong anak tadi tetapi tidak ada di dalamnya itu najisnya, maka sah hukumnya. Wallahu alam. Begitu juga dengan orang yang kulub tadi, otong lah. Gogo menisa ini masalah. Gogo aja. Ini. Kalau menelan sisa kumur-kumur serta dengan air liur, ditelan apakah batal? Batal. Makanya di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan rikun khalisun namanya. Kalau pian menelan air liur itu, pian harus yakin bahwasanya air liur itu benar-benar murni air liur. Kalau tercampur sedikit ya, dan pian yakini itu bukan air liur, maka batal hukumnya. Nggih, kecuali tidak sengaja, maka hukumnya tidak batal. Masya Allah, terima kasih. Nggih, yang belum follow silahkan follow dulu.
Yang belum follow silahkan follow supaya kita tahu nanti kita live setiap sore lah inilah. Setiap sore itu membaca kitab dan tanya jawab kitab Fathul Qarib. Tapi kalau ini akun ulun yang ini MT Nur Mustafa ini live-nya malam, tengah malam atau pagi atau siang. Itu khusus live dan khusus itu live-nya maghrib. Habis maghrib. Membaca kitabnya habis maghrib. Kalau yang satu ini, yang di atas ini. Nah, di follow aja keduanya. Jadi ulun kalau ini sehari sekali aja ulun makai. Yang ini untuk live membaca kitab khusus kitab Fathul Qarib ini aja. Kalau yang Al-Qurawi ini. Tapi kalau yang ini yang sering ulun pakai yang live ini lah. Yang akun MT Nurul Mustafa. Nanti pian bisa mencari ini YouTube-nya Mustafa Al-Qurawi Mustafa yang ini. Mustafa Al-Qurawi Mustafa. Kalau yang ini YouTube-nya MT Nurul Mustafa. MT Nurul Mustafa Lamandau. Misal terbiasa sudah guru menciumnya kayum. Kada apa-apa berarti. Itu susah dihilangkan gimana boleh jala boleh. Itu namanya sudah adat namanya. Makanya tadi ulun menanyakan sebabnya apa. Ini. Tapi lebih baik ada kumur-kumur aja sebelum wudu kan guru. Iya kalau menjaga orang iwanlah lebih menjaga biar meninggalkan yang sunat. Daripada menjaga untuk menjaga yang wajib tadi. Bejur jari kamu naik. Enggak, kalau mampu berkumur-kumur tuh kada mesti apa namanya? Kada mesti harus semua air dimasukkan enggak. Sedikit dia masukkan sudah. Sama dengan mahidung di depan sini aja. Dapat pahala sunnah sudah. Enggak. Enggak bujur toh. Iwan enggak. Barakallah. Guru benarankah memakai surban itu berizazah? Iya, bagusnya berizazah, bagusnya. Berizazah yang bagus. Kalau kada ada apa-apa, niatkan sunat. Memakai surban itu niatkan sunat, walaupun tanpa ijazah ya ada apa-apa. Kalau anak belum sunat duduk di sajadah, kalau duduk di sajadahnya ada apa-apa. Potonglah. Yang menjadi masalah itu duduk dengan kita. Kalau ada najis di awaknya, di badannya. Kalau dia duduk di sajadah itu tidak apa-apa. Kita sembahyang dia duduk di sejadah itu tidak apa-apa. Walaupun ada tahi kucing di sejadah kita, asalkan jangan kena badan kita sah hukumnya. Enggak. Kalau kita salat tuh ada tahi kucing pas datang berak dia di sejadah kita. Asalkan jangan kena anggota kita aja saja kita salat. Begitu juga dengan anak tadi. Kalau pian yakini anak itu ada di dalam pupuknya najis, itu pian singkirkan. Boleh aja kita menyingkirkannya. Asal jangan dada tergisir dari arah kiblat. Pian angkat misalnya. Pian singkirkan. Tidak apa-apa. Boleh hukumnya. Seperti itu caranya itu. Caranya itu diangkat. Nah seperti inilah. Mengangkat anak itu. Ini anak duduk di depan sejadah kita. Kita angkat. Mengangkatnya diperhatikan dada kita. Nah seperti ini. Anda ke samping. Kalau di sejadah kita, kalau kita mau sujud, seandainya kita tahiyat akhir, anak ada di sejadah kita, tidak perlu kita angkat, tidak ada hubungannya dia. Kalau dia itu bernajis, kalau dia bernajis atau tidak, kalau kita mau tahiyat akhir aja, tidak apa-apa, tidak diangkat. Tetapi kalau kita mau sujud diangkat dulu, kita kan susah sujudnya, seperti itu. Nah kalau dia di badan kita, kita dipangku di badan kita. Itu kalau kita yakini dia punya najis, itu wajib diangkat. Sampingkan dada jangan sampai digisir seperti ini. Batal sembahyangnya. Karena dada ini wajib menghadap kiblat. Dada ini wajib menghadap kiblat. Jadi tidak boleh dada ini tergisir dari arah kiblat. Seperti itulah. Kalau dia yakin bahwasanya anak itu tidak membawa najis, dia duduk dengan kita, tidak apa-apa salat. Biar kita gendong, tidak jadi masalah. Sah hukumnya salat kita. Kalau dia itu tidak najis dalam artian popoknya belum lagi di kanji. Dia mimpi Tuhan guru, apa maknanya guru? Bagus, Aulia Rizki. Guru makan daging. Apa tuh? Mun makan daging sabilihan. Apa tuh? Makan daging sabalih. Oh, orang Pasik. Orang Pasik nyembelih kada apa-apa. Boleh aja orang Pasik menyembelih. Syaratnya menyembelih itu cuma satu, Islam. Islamnya seperti apa? Yang penting Islam. Syaratnya menyembelih itu.
Menyembelihnya boleh lah pakai bismillah, boleh. Kada pakai bismillah boleh lah, boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i baca bismillah dan salawat. Dua macam. Di dalam babul jabhi, di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua. Di babul jabhi. Assalamualaikum, alhamdulillah sehat barataan. Orang pasti kada apa-apa menyembelih. Guru puasa membunuh cicak apa hukumnya? Bukan hubungannya. Membunuh cicak, puasa. Membunuh cicak itu hukumnya sunnah. Disunatkan menghukum membunuh cicak itu. Kalau bercumbu lawan bini bulan puasa ini kayak apa guru? Bercumbunya seperti apa dulu? Itu tawa kawal mendengar bercumbu. Seperti ini, kalau sampian memeluk istri tanpa busana. Tapi tanpa busana dan tanpa syahwat, keluar mani itu kada batal. Tetapi kalau pian memeluk istri pakai syahwat, belapik walaupun tipis, keluar mani batal hukumnya. Kalau pian ulun mencium gurai, mencium bini. Mencium di mana? Di kening, di dahi, di pipi, di mana? Di bibir. Kalau di bibir kena ada masalah. Kalau di pipi, di bibir, di mana aja boleh mencium. Bolehnya mencium boleh aja, kada batal, kublah. Kalau di bibir, nah itu masalah. Di bibir selama pian menciumnya tuh di bibir tepa huruf liur pian. Tepa huruf liur yang selama dia menempel tepa huruf. Ini kena dipraktikan orang lah. Ini khususan lah. Ada batal hukumnya. Pian. Dengan pacar apa guru itu lain urusannya. Yang pacar ini masalah orang dengan bini, lain urusan dengan pacar. Tawa abadilah. Dibaca itu di dalam Kutuh Fathul Muhtad. Tapi ini kada usah pian patuakan. Ini berisiko kena bagi orang awam. Tapi ulun sambatakan ini supaya orang tahu bahwasanya mencium itu ada apa-apa. Mencium itu. Cuma yang di bibir tadi itu bermasalah lah. Ini tuh tamu mencium itu dengan bini, kalau dengan orangnya bersahwat nanti beda. Bersahwat dengan tidak bersahwat berbeda. Belapik dan tidak belapik itu berbeda. Keluar mani itu. Nah itu beda, nanti ada perbedaannya di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua. Lah itu ada perbedaannya. Ada bapak. Walhasil seperti ini ya, umum ya. Bercumbu, maragap, memeluk boleh aja. Bila sahwatin. Seperti itu aja dulu untuk umum. Kada bersahwat. Menjadi masalah nih guru ulun hanyar kawin. Hanyar kawin ini berat tamu urusannya. Jentatan senjata terus hendak. Kita menjawab pertanyaan lagi dulu lah. Kita rajin pas sujud ditunggui anak. Kayak apa guru? Mau ditungguinya diangkat kenapa sujud? Hingga kada apa-apa. Sangka baik aja lawan anak kita. Hingga kada apa-apa. Bulu kucing kayak apa guru? Nah, barikit di sajadah. Sejadah pas sembayang, alian sah, bagus. Hidup utuh longornya. Bulu kucing itu ada dua kaulnya. Nah, dua kaulnya. Seperti ini, bulu kucing itu pada dasarnya adalah najis. Karena terlepas daripada binatang yang hidup, yang tidak bisa dimakan, hukumnya najis. Nah, nanti binatang yang bisa dimakan itu beda dengan binatang yang tidak bisa dimakan, alian sah. Jadi bulu kucing itu apabila 2, 3 helai, 4 helai merekit di badan kita, itu dimaafkan aja waktu kita sembahyang. Di sejadah kan dimaafkan, alian sah. Wah, langsung beri hadiah orang. Tapi kalau banyak itu tidak dimaafkan. Kalau banyak bulu kucingnya lebih dari 2, 3, 4 itu tidak dimaafkan. Yang kedua dimaafkan banyak. Banyak itu dimaafkan apabila pian tukang pelihara kucing. Nah itu dimaafkan banyak bulu kucing kada apa-apa. Itu makfu namanya umul balwa namanya. Karena itu keluar maji batal lah guru, kada batal. Keluar maji, melihat orang keluar maji kada batal. Maji itu kan keluar apabila kita keras. Senjata kita nih keras. Nah itu batal. Kada batal keluar maji. Istisyarat di atas kasur boleh lah guru. Boleh aja, kenapa? Di dalam babul jamaah itu antara imam dan makmum itu apabila berbeda tempatnya walaupun tinggi sedikit hukumnya makruh. Kalau di atas kasur ada apa-apa makruh hukumnya. Kecuali ada hajat, kada ada lagi ruangannya. Lalu nya berdiri di atas kasur boleh ya. Karena hajat. Salat tak keluar dahak dari mulut itu bagaimana guru? Ditahan di mulut atau ditelan lagi? Kalau ditelan batal sembahyangnya. Dirudahkan. Diambil surban piana. Kalau sembahyang itu muhibin lah, ada dahak. Ambil surbannya. Ludahkan di surban itu, dahak tadi itu. Batal lah salat kita dah. Kalau pian telan batal.
Kalau dahak itu sudah keluar di lidah kita waktu sembahyang, pian telan batal. Jadi kayak apa solusinya? Buat di kantong. Atau pian ambil tangan piana. Letakkan di sini dahaknya. Jangan ke muka kawan. Ke muka kawan berkelahian sembahyang. Dirudahkan karena dahak itu tidak najis. Dahak itu tidak najis. Ditelan batal sembahyang, dikeluarkan sah sembahyang. Keluarkan. Dengan ini keluarkan. Letakkan di surbat, enggak apa-apa. Inggih. Menuju kehusuan dengan lewat waktu salat apa? Khusu itu kalau sembahyang itu jangan mengingatkan dunia. Jangan mengingatkan dunia. Bila ingat taruh sandal dan pagat diingatkan kada mau khusu. Tetapi Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada 4 macam orang itu tahapan dia menjalani kehusuan dalam salat. Yaitu ingat di waktu takbir. Yang kedua ingat di waktu membaca doa iftitah, mendoa iftitah. Yang ketiga waktu ingat dia ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keempat dia ingat ketika mengucap assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini tahapan orang khusyuk. Pertama di waktu takbir, kedua di waktu iftitah dia ingat, dan ketiga membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan yang keempat adalah ketika dia mengucap assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah Iwan Izir. Itu nang lainnya kayaknya kita jelaskan tengah malam gitu menjelaskannya. Kalau kekanakan belum basunat, bakumpul, bakuluk, itu pasti membawa najis selalu guru lah. Kada kalau ini di dalamnya masih di dalamnya dan tertutup kukulupannya itu dihukumkan di dalam. Dihukumkan di dalam. Beda dengan kukulupannya itu terbuka, maka najisnya terbuka namanya. Kalau dia di dalam maka hukumnya di dalam. Makanya orang yang kulup itu sah jadi imam. Sah jadi imam. Wala yukrahu ya iktida'u bikulpatin. Di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua. Kada dimakruhkan mengikuti imam yang imamnya tuh kulup, kada besunat. Jangan kena diperiksa bila orang hendak jadi imam tarawih, ikam ni kulup kada ya. Itu bebongkar punya orang namanya alians. Umpat batakun guru apa hukumnya bakumur setrup di siang hari. Bakumur setrup itu saja, asal pian kuat dia menahannya kada menaguknya. Ingin pun pian menaguknya baru batal. Maryam, Masya Allah. Thank you. Jam berapa dah nih? Para habis dah waktu kita 31 lagi pertanyaan. Ustaz di mana ayat Muhammad puasa? Jan Nabi anta sumu khairul lakum. Sumu tasihu jan Nabi. Bertanya aja masih. Amun Nabi itu menyuruh berarti sidin menggawi sayangai. Budianto lah. Ujar di mana Ustaz ayatnya Nabi puasa? Al-Quran itu seberataan adalah perilaku Nabi. Al-Quran itu ini Muhammad itu khulukul Quran. Ahlaknya adalah ahlak Quran. Ustadz ini di mana ayat? Wah itu bingung pian ini. Kita rajin puasa, sujud, ditunggangi anak itu kayak apa guru? Sangka baik aja lah. Ya tadi bila pian yakin najis, pian harus lepaskan anak tadi. Ingge ucu utam, amun kada ada syahwat, inya kada keluar mani gura itulah mulanya kada batal tadi tu. Ingge, makanya di dalam kitab itu kada bersahwat nya. Ingge, ulun gin mahayati jua. Tapi ada juga orang itu kada bersahwat keluar mani ada. Ingge. Berdiri dari rukuk lalu istirahat. Tapi kaki bergerak, apa kaki kayak apa guru? Enggak, bergeraknya kayak apa dulu? Kalau bergeraknya tetap jadi tempat sujud seperti inilah kakinya bergerak kan tidak, lalu kakinya bergerak kayak ini aja kada batal asal jangan itu menari-nari itu bisa batal. Enggak, karena yang boleh bergerak itu adalah jarinya yang boleh bergerak, jari kakinya. Kalau dia diangkatnya seperti ini, diturunkannya maka hitungnya 1 kali. Tetapi kalau diangkatnya seperti ini, diturunkannya itu hitung 2 kali. Kalau kaki. Di mana itu keterangannya? Di dalam kitab Sarasitin. Di dalam kitab Sarasitin keterangannya.
kayak ngono. Jadi lihat geraknya berapa kali dia menggerakkan kakinya itu terangkat apa tidak. Bila dia tidak terangkat dia anggap sejadah. Nah dia menggerakkan seperti ini. Satu kali naik turun satu kali. Tetapi kalau diangkatnya kakinya diturunkannya 2 kali. Kalau mengganti imam makanya harus digisir saja. Hitungannya 1 kali. Wallahu alam. Saifur Rasid. Itulah bagus itu pertanyaan. Aliansa. Masya Allah. Kalau kayak ini nyaman lah. Yang berbuka puasa silahkan fadhol. Silahkan yang mau berbuka puasa silahkan. Izin pamit guru. Inggih yang berbuka silahkan. Masalah. Inggih. Anda berbuka puasa. Inggih sapinatun najah. Inggih sama-sama. Ini sudah 24. 6 menit lagi ulun. Menjawabkan pertanyaan dulu. 6 menit lagi. Inggih ulun 6 menit yang hendak berbuka silahkan. Ulun masih setengah jam lagi berbuka puasa. Guru ragu-ragu apakah tadi sengaja menelan kumur-kumur atau tidak, apa hukumnya? Kalau ragu-ragu sah. Ada bapak kalau ragu-ragu. Tingkat puasa yang terbaik ya Pak Guru. Tingkat puasa terbaik adalah memandang kebesarannya di kala puasa. Ini tingkatannya khawasul khawas namanya. Ini tingkatan khawasul khawas itu tingkatan wasilin muntahin. Itu paling bagus orang berpuasa itu. Karena di dalam puasanya bergerak, berdiamnya, berkijip matanya seluruh daripada yang dia kerjakan sama dengan sembahyang seharian semalaman. Yaitu dalam keadaan taraki namanya, dalam keadaan istighraq. Dengan mengerjakan ibadah itu dia istighraq, tenggelam dengan orang yang memerintahkannya. Itu tingkatan puasa yang paling baik sudah. Kadang jarang kita sampai ke situ. Jarang sampai ke situ. Bila pian sampai ke situ setiap hari pian surur terus. Bahagia karena mengerjakan puasa tidak lagi mengerti lapar, tidak lagi mengerti haus, tidak lagi mengerti uyuh, tidak lagi mengerti capek. Karena apa? Karena ibadahnya dilaksanakan dengan jalan namanya mahabbah namanya sudah. Tingkatan puasa itu adalah ibadah puasa yang dikerjakan tingkatannya tingkatan orang mencapai mahabbah. Begitu juga dengan yang lain, bukan puasa saja. Puasa kah, ibadah lain kah? Apabila dikerjakan dengan tingkatan orang yang mahabbah, itu tingkatannya paling tinggi sudah. Karena orang yang mahabbah dalam mengerjakan ketaatan puasa, sembahyang, zakat, dia senantiasa tajali dengan yang memerintahkan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bagaimana hukumnya seorang melaksanakan puasa wajib sementara fardu ditinggalkannya? Ya puasanya tetap sah. Meninggalkan sembahyangnya yang hukumnya adalah hukumnya apa? Hukumnya meninggalkan sembahyangnya adalah yang hukumnya dosa. Puasanya tetap sah. Puasanya. Ajun Putra, Masya Allah. Kada baka putusan. Iya, mantap itu. Salat kada baka putusan. Iya, yang tadi ulun jelaskan tadi. Wahyu. Masya Allah. Sakit batis sedikit lagi lah. Sedikit lagi habiskan pertanyaan. Masya Allah. Salawat kada berkeputusan sama dengan yang ulun jelaskan tadi. Salawat tidak berkeputusan, sembahyang tidak berkeputusan, salatul dawam puasa kada berkeputusan adalah orang itu di makam mahabbah, di makam panafilah, di makam bakabillah. Disitulah makam orang itu yang tidak berkeputusan ibadahnya, puasanya kah, salatnya kah. Dalam artian senantiasa terjadi orang yang menyuruh sembahyang tadi, menguasai diri dari was-was pas salat kayak apa guru, yakinkan. Triknya ingat akan bila ini yakin. Karena was-was itu hanya bisa hilang dengan yakin. Armilah dengan yakin. Hadir guru di buncuk pasti si anak. Nah, tora susilo. Enggih. Salam ikutnya ma guru. Nah, anak habihanda. Izin bertanya guru perilaku gawian pada kita ini kayak apa guru? Pembawaan dalam keseharian. Ya sesuaikan dengan syariatnya. Bertanya guru perilaku gawian pada kita ini kayak apa guru pembawaan dalam keseharian kita? Ya sesuaikan dengan syariat. Artinya sesuai dengan syariat itu yang dilarang jangan dikerjakan, yang diperintahkan itu dikerjakan. Orang mana? Orang lamandau. Inggih, kada menaikkan lagi ulun. Inggih, kecuali pertanyaan pian berat baru ulun naikkan atau panjang baru ulun naikkan. Waktunya hendak habis. Inggih, 2 menit lagi. Silakan bertanya 2 menit lagi. Inggih, insyaallah. Absen. Wah, Abah Banjar. Masya Allah, tabarakallah. Wah, anjir. Supan ulun bae menadapian ini. Kalau memang kada mencontoh Rasulullah terpuji tiada celah lah guru. Kalau memang kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpuji tiada celah lah guru. Ya terpuji dalam artian kita tuh berarti kalau mencontoh Rasulullah
Walaupun contoh kita ini tidak akan sempurna dengan dengan yang dicontohkan Rasulullah. Artinya kita ini semaksimal mungkin mencontoh daripada perbuatan Rasulullah, ibadah Rasulullah. Tetapi ibadah kita ini tidak bisa dibandingkan sama dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu namanya Jun Rasul, kita orang biasa. Masalah, abah anjir, masalah. Jadi sempurna di dalam pandangan syariat, sempurna di dalam pandangan agama kalau kita mencontoh Rasulullah. Artinya dalam pemakaian tadi, Guru. Oh, pemakaian. Iya, senantiasa musahadah dan murakabah. Kalau pemakaian sehari-hari ya seperti itu. Sama dengan kita puasa ini. Kalau kita puasa di tingkatan salikin, kita gunakan menjaga memelihara zahir dan batin kita, dan senantiasa kita musahadah dalam puasa ini. Selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam puasa ini nikmat. Karena dalam puasa ini kita memandang kebesarannya. Kebesarannya menyuruh kita. Kebesarannya di mana? Dengan puasa kita merasa diri kita lemah. Diri kita ini hamba, lemah, tidak berdaya. Disitulah hikmahnya puasa bagi orang yang salikin. Daripada pandangan orang yang senantiasa musahadah. Bukan dengan musahadah lagi dia menyatakan dirinya ini fakir. Tetapi dengan merasakan kefakiran itu dengan puasa tadi. Sehingga tajalilah dengan puasa ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala dia. Nah, ini pandangan orang salikin. Tetapi kalau pandangan orang yang awam, uyuhnya puasa nih. Nah, itu pandangan orang awam. Jadi orang salikin itu pandangannya senantiasa menghadirkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan puasa ini pun dia menghadirkan, merasa dia fakir, merasa dia lemah. Ini bukti aku ini hamba. Pendengaranku lemah, penglihatanku lemah, syahwatku lemah, rohku pun lemah. Kalau puasa ini, nah disitulah tajali kebesaran Allah Ta'ala. Kebesaran Allah Ta'ala, lengkap dia melihat kebesaran Allah Ta'ala di waktu dia puasa ini. Nah disitulah bagi makam orang salikin. Tapi makam orang wasilin, orang muntahin, wah dia bahagia. Kenapa? Karena setiap mengerjakan perintah itu dikerjakan dengan cinta. Dengan kecintaan itu dia senang kalau disuruh. Senang disuruh puasa. Bahasanya tuh ada bubukaan gini, senang. Karena orang mahabbah ini tidak mengenal lagi waktu, tidak mengenal lagi masa, tidak mengenal lagi lapar, tidak mengenal lagi haus. Kalau puasanya di tingkat mahabbah, ya Abah Banjar. Abah Banjar. Ya ulun seperti itulah. Seperti itu. Karena tingkatannya berbeda-beda. Ini kalau kita puasa ini, kalau kita kupas di makam mahabbah atau di makam salikin, di makamul hawas dan hawasul hawas. Bapian ampih lapar, kada ada lapar lagi, kanyang terus. Kada ingat lagi pian berbuka gina. Kalau kita memecahkan itu, apalagi waktu lapar nih kita, waduh, masya Allah, tabarakallah, tajali bujur-bujur. Kada menyamakan juga kalau, tapi mencontoh, iya mantap. Pada lapan masalah seperti itu. Parak berimob, subhanallah. Nah itulah makam kita itu, makam kita puasa di makam mahabbah berarti makam muntahi namanya, makam hawasul hawas namanya. Nah sampai di sinilah, lebih 2 menit, lebih 2 menit lah kata Bapak. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Puasa ini dalam artian pengendaliannya Kak Guru. Iya mengendalikan hawa nafsu. Nanti ulun jelaskanlah di waktu yang lain. Karena arti puasa itu ada puasa zahir, ada puasa batin. Ada namanya riyadhah jahir, ada namanya riyadhah batin. Namanya puasa tadi itu. Insya Allah nanti kalau malam kita insya Allah. Bunda Maya, akun hanyarkah? Akun yang ini sore, khusus sore. Nanti yang di sini pian ikut telepon yang malam yang di sini. Yang di atas ini MT Nurul Mustafa yang di atas. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, disehatkan badan, disehatkan rohani kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, minta ridha, minta halal seberatan dengan pian. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqamahkan dalam kebaikan, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.